Masa depan Afghanistannya adalah plot terbuka. Terbuka untuk semua kemungkinan bahwa pemerintah Taliban bisa gagal di dalam, bahwa pemerintah Amerika walaupun sudah mundur, kalau tadi kata Pak Ponto berubah jadi dari wayang jadi dalang, ini juga bisa terjadi. Tapi kalau kita melihat ada satu pattern, ada satu pola dalam perang supremasi antara Amerika dengan China ini, seperti yang misalnya kita lihat di Afrika, bahwa salah satu tujuan strategis Amerika adalah menggagalkan semua proyek atau investasi China dimanapun di seluruh dunia dengan menciptakan chaos. Di Afrika sekarang kita lihat ini chaosnya ada di mana-mana. Yang terakhir ini bahkan pemutusan hubungan antara Aljazair dengan Maroko, di mana di Aljazair ini investasi Cina di sana juga sangat besar sekali. Jadi habitat investasinya itu yang dihancurkan, dan kita melihat juga di Pakistan hal itu juga terjadi. Sebelumnya di Sri Lanka hal itu juga terjadi selalu menjelang pemilu, sehingga proyek obor ini menurut saya adalah salah satu tema yang akan mendapatkan gangguan terbesar dari residu di Afghanistan. Buat kita semuanya di Indonesia ini, apa yang penting adalah karena pada dasarnya secara langsung kita tidak terlalu terhubung dengan Afghanistan, walaupun hubungan diplomatik kita ada, tapi kita selalu melihat bahwa baik ketika Soviet dulu ada di Afghanistan, itu adalah residu perang dingin, dan sekarang semua konflik yang akan terjadi di Afghanistan selanjutnya, atau apakah Afghanistan akan menjadi battlefield baru dari satu model konflik geopolitik baru ini juga semuanya adalah yang terbuka. Karena itu memang yang terbaik bagi kita di Indonesia saat ini adalah wait and see. Kita lihat apa yang akan terjadi ke depan. Kita concern pada kepentingan nasional kita sebagai bangsa. Dan saya kira dalam kasus seperti ini, kepentingan terbesar kita di Indonesia saat ini adalah jangan pernah membiarkan kekuatan asing, siapapun itu, untuk menjadikan Indonesia sebagai medan konflik mereka. Saya kira itu yang mungkin bisa kita sepakati sebagai salah satu national interest kita yang tertinggi saat ini, supaya kita tidak terseret lagi dalam menjadi collateral damage, orang lain yang konflik, kita yang mati. Nah, itu saja yang perlu kita hindari, karena kita punya pengalaman seperti itu. Ketika Jepang dulu masuk dalam perang Pasifik, kita jadi jajahannya. Ketika ada pertarungan bipolar di masa perang dingin, G30S PKI tahun 65 juga adalah residu dari perang dingin itu. Dan ketika ada revolusi global demokrasi yang terjadi setelah runtuhnya Uni Soviet di seluruh dunia, tahun 98 kita mengalami reformasi di sini, dan sekarang kita sedang memasuki satu krisis global baru di mana terlalu banyak variabel yang tidak ada dalam kendali kita secara kuat, sehingga kita sebagai bangsa sekarang memang harus fokus. Jangan sampai Indonesia menjadi medan tempur kekuatan-kekuatan asing dari manapun juga.